Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta workshop penulisan makalah ilmiah Inajok Pogi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan review tentang satu buah manuskrip artikel penelitian klinik yang mengkaji kejadian trombositosis praoperatif yang dikaitkan terhadap kanker ovarium, terutama adalah staging yang dilakukan di Rumah Sakit Dr. Sudarso, Pontianak. Beberapa highlight sudah saya sampaikan, sudah saya tuliskan di sini. Yang pertama di judul, kalau kita menuliskan, ya peneliti menuliskan incidence, hati-hati karena incidence adalah menjelaskan kasus baru. Jadi kalau tujuan kita adalah ingin melihat hubungan antara kejadian trombositosis praoperatif terhadap stadium penyakit kanker, langsung dituliskan saja ya, staging ovarian cancer. Jangan dituliskan incidence karena incidence means new cases. Juga berhati-hati, satu lagi komentar saya terhadap correlation. The correlations means korelasi, artinya menghubungkan variabel numerik dengan variabel numerik. Bisa dengan uji korelasi menurut Pearson atau menurut Spearman. Dan hubungannya korelasi itu menunjukkan arah apakah korelasinya positif atau negatif. Jadi kalau yang dimaksud adalah hubungan, jangan gunakan correlation, tetapi association. The association of preoperative thrombocytosis with the staging of ovarian cancer. Saya kira ini agar sesuai dengan tujuannya. Demikian pula di abstrak, sudah saya garis bawahi, increase in the stage, ya the staging, ya kita bisa mengubah saja langsung the staging of ovarian cancer, dan kata-kata incidence dihilangkan. Untuk method retrospective study, jadi di method kita harus menjelaskan apa metodologi penelitian, desain penelitian yang kita lakukan. Ya, pada studi ini penelitiannya dilakukan dengan desain cross-seksional dan data dikumpulkan secara retrospektif. Jadi retrospektif adalah data collection. It's not design of study. So the design of study is cross-sectional with data collected retrospectively. Saya kira itu. Berikutnya, hati-hati harus ada kesesuaian konsistensi antara method and result. Karena disebutkan di method menggunakan chi-square, tetapi di result dikatakan Fisher. Mohon dilihat apa uji analisis, ya apa analisis ya terhadap hipotesis yang Anda lakukan. Ya, apakah menggunakan uji parametrik atau non parametrik, dan kita lihat nanti variabelnya apakah dia distribusinya normal atau tidak normal, sehingga kita menggunakan parametrik atau non parametrik. Terakhir, di conclusion atau kesimpulan harus sesuai dengan tujuan. Kalau tujuan kita ingin menilai hubungan antara trombositosis praoperatif terhadap stadium kanker ovarium, maka konklusinya, simpulan harus menjawab apakah terdapat hubungan antara trombositosis praoperatif terhadap stadium kanker ovarium, ovarian cancer. Jadi tidak tiba-tiba menjawab bahwa trombositosis praoperatif berhubungan dengan histopatologi. Saya kira ini tidak menjawab tujuan.
Kalau tidak ditemukan hubungan, silakan dijawab bahwa preoperative thrombositosis is not associated with the ovarian cancer staging. However, nah, boleh Anda tambahkan, however, this variable or thrombocytosis was associated with histopathological type of ovarian cancer. Jelas, jadi kita mesti konsisten dari tujuan sampai dengan kesimpulan. Berikutnya di introduction. Saya kira sesuai dengan paparan yang saya sampaikan, introduction harus menjelaskan what is the current state, what is the current state of ovarian cancer, the current situation. Saya kira peneliti sudah menuliskan the current situation of ovarian cancer internationally and nationally, ya, apa yang terjadi, ya. Sangat penting harus menjelaskan apa gap di lapangan. What is the problem? Ya, apa masalah di lapangan? Apa masalah di dalam praktek klinik? Apa yang terjadi dengan pretreatment trombositosis? Ya. Karena di sini disebutkan berhubungan dengan prognosis, ya. Karena dia berhubungan dengan staging, dan yang paling penting, how you will address this issue with your study. Apa yang akan kita pecahkan dengan studi yang kita lakukan. Ya, kalau kita melihat bahwa ya preoperative trombositosis, hipotesis kita bermakna dengan staging, ya maka apakah ini nanti menjadi salah satu temuan atau marker yang harus cepat dideteksi karena akan terhubung dengan penanganannya, dengan outcome-nya. Nah ini, ya diharapkan studi ini bisa membantu teman-teman praktisi di lapangan untuk menentukan terapi terbaik sehingga meningkatkan outcome atau survival rate. Ya, harus ada itu. How your study will address the issue, how your study will solving the problem. Beberapa poin juga yang tidak kalah penting adalah what is the PFS stand for? What is the OS stand for? Ya, apa singkatan-singkatan yang harus Anda jelaskan pada kalimat-kalimat terdahulu. Untuk metodologi, sekali lagi saya sampaikan, the design of your study actually is cross-sectional. However, the data was collected retrospectively between, your study is done, underwent your study between January to March 2022. Dan data diambil, this is the sources of your data in medical record. Ya, between 2017 to 2029. Ya, jadi retrospektif itu adalah metode pengumpulan data, bukan design study. Design studinya adalah cross sectional. Cut off your blood platelet 400,000. You should mention as well what is the reference of why using this reference as the standard. Ya, kenapa? Why? Kenapa kita menggunakan reference ini? Ya, apa dasarnya? Ya, apa referensinya? Saya kira itu yang sangat penting. Kemudian jangan lupa, please explain clearly what is the inclusion and exclusion criteria. Apa kriteria inklusi, kriteria eksklusi? Bagaimana data dikumpulkan di rumah sakit? Bagaimana informed consent was obtained, dan juga ethical clearance was approved. Ini sangat penting karena ini adalah clinical research. Ya pasti ditanya ini, apakah studi Anda menggunakan ethical clearance? Dari mana ethical clearance Anda dapatkan? IRB-nya mana? Institutional Review Board dari mana? Ini sangat penting di method. Sekali lagi, method adalah fakta, ya, fakta bagaimana Anda melakukan studi,
sehingga studi Anda bisa direplikasi oleh orang lain dengan sangat baik. Reproducibility. Method menggambarkan reproducibility. Terakhir adalah result. Result, kita tahu bahwa untuk result ya, kita mulai dengan menuliskan fakta yang Anda dapatkan dari studi Anda. Fakta yang kita dapatkan dari studi kita. Ya, kita lihat dari tabel 1 ya, saya tulis ini, please do not overlap the explanation in the table 1. Just emphasize the one that you think very important to your study. Jelaskan saja hal-hal ya, the most important thing to your study. Jangan diulang narasinya. Tekstuler, kita bisa menampilkan data secara tekstulan, kita bisa menampilkan data secara tabulan, kita bisa menampilkan data dengan gambar. Tidak boleh diulang narasinya. Sebagai contoh, ini saya highlight dengan yellow, dengan kuning. Inilah the most important things in your study according to your objective is staging of the ovarian cancer. This is also still in Indonesia, since still Indonesia staging. Ya. Itu ya sangat penting, ini advanced stage, kemudian high grade serous carcinoma, kemudian thrombocytosis. Highlight the most important thing, emphasize, sehingga orang fokus ya kepada apa yang akan kita teliti sesuai dengan tujuan. Ya. Begitu pula di tabel 2, ya, saya silakan highlight apa yang terpenting yang Anda temukan, terutama adalah yang signifikan result ini, dan tidak ada hubungan antara staging dengan kejadian trombositosis. Saya kira yang paling penting adalah tujuan Anda. Lihat staging tidak bermakna dan ditemukan satu hubungan yang bermakna, yaitu pada histopatologi. Bagaimana dengan discussion? Discussion sesuai dengan yang saya sampaikan. Please explain and put the most important thing of your result in the first paragraph. Emphasize the objective of your study. Jadi letakkan temuan yang paling penting yang Anda dapatkan dari studi Anda pada paragraf pertama. Apa yang Anda temukan? 1, pasti tidak dijumpai hubungan bermakna antara stadium kanker ovarium dengan trombositosis praoperatif. Yang kedua, Anda temukan hubungan bermakna antara histopatologi dengan trombositosis praoperatif. Ya, Anda kaji itu, ya, bandingkan dengan hasil-hasil studi lain yang sudah dipublish. Ya. Please put this result in the first paragraph and seek the comparisons with other previous study. Ya, ini adalah hasil yang Anda temukan. Ya, yang Anda temukan yang paling penting, taruh di paragraf pertama. Ya, cari ya studi-studi lain yang juga meneliti variabel yang sama, bandingkan bagaimana hasilnya. Termasuk ini staging. Saya belum lihat ini hubungannya dengan staging. Justru judul Anda adalah staging kanker ovarium dan hubungannya dengan trombositosis praoperatif. Taruh di paragraf pertama dan gali bagaimana hubungannya dengan studi-studi yang lain. Ini lihat ya. Please explain why your study did not find the same fact with previous studies.
what is the reason and why the result is different. If this is a new finding, therefore even you can state in your discussion and conclusion section. Kalau Anda yakin this is a new finding, bahwa there is no correlation between preoperative thrombocytosis and staging ovarian cancer, please state in your discussion result, in your discussion section, and also the most important thing, in your conclusion. Ini saya kira studi itu bisa dua hal. Pertama, kita menguatkan evidence yang ada selama ini, atau kita menyangkal evidence yang ada selama ini dengan new finding, dengan sesuai dengan hipotesis kita. Tapi kalau saya lihat dari atas, dari objektif, tujuan Anda nampaknya ingin menguatkan evidence yang ada sesuai dengan hipotesis-hipotesis yang Anda susun berdasarkan studi-studi yang ada. Nah, ini saya kira sangat penting. Dan terakhir, apa limitasi? What is your current limitation according to the staging of ovarian cancer that support your hypothesis? Apa limitasi Anda terkait dengan staging kanker ovarium di studi Anda? Karena inilah the main result yang Anda harapkan. Kenapa tidak ketemu hubungan antara trombositosis praoperatif dengan staging kanker ovarium? Apakah karena stagingnya kita tidak most likely advance or begin or early stage? Kalau saya lihat ya more than 50% is early stage, around 40% is advanced stage. Saya kira ini cukup match ya perbandingannya. Coba dicari lagi kira-kira apa masalahnya. Itulah limitasi. Yang kedua, jangan lupa, instead of limitations, what is your benefit, apa keunggulan? Ya, keunggulan dari penelitian Anda. Ya, penelitian ini walaupun memiliki keterbatasan, even we find the limitation, however, we found there is association between thrombocytosis and histopathological of ovarian cancer. So therefore, that's why by using this kind of biomarker, might be we can predict what is the histopathological type of ovarian cancer in our patients. Nah, saya kira ini this is the benefit of this study. Ya, selalu ada the limitation versus the benefit, the power of the study. Conclusion, sekali lagi saya sampaikan, conclusion harus sesuai dengan objektif. Preoperative thrombocytosis is not associated. Kita tidak menguji korelasi. Was not associated with the staging of ovarian cancer. However, we found any association between histopathological type of ovarian cancer with preoperative thrombocytosis. Ya, saya kira ini beberapa catatan dari review singkat yang saya baca dari studi yang Anda lakukan. Saya kira ini studi yang sangat baik, ya, studi yang membuka cakrawala tentu manfaat ya keilmuan bagi praktisi klinis, terutama dalam bidang onkologi ginekologi. Terima kasih. Selamat siang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.